Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 62 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-9, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang tenang dekat dengan Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini satu hal yang paling penting salah satunya adalah ketenangan. Jika kita sukses, jika kita berhasil, jika kita bisa melakukan banyak hal, orang-orang berkata kita sukses, orang-orang berkata kita berhasil. Tetapi jika kita tidak mengalami ketenangan hidup, maka menurut saya semuanya adalah nol. Artinya saudara bahwa kita membutuhkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita butuh mengalami ketenangan dalam perjalanan hidup kita. Saat ini, apa yang saudara alami? Apakah dalam perjalanan kehidupan saudara, saudara mengalami ketenangan? Mungkin saudara berkata, bagaimana tenang jika ada masalah? Bagaimana tenang jika banyak persoalan? Bagaimana tenang jika menghadapi situasi seperti sekarang ini? Saudara, ketenangan itu bukan ditentukan oleh masalah, persoalan, dan situasi apapun yang kita hadapi. Karena ada orang yang tidak punya masalah tetapi hidupnya tidak tenang. Ada orang yang segala sesuatu ada tetapi dia putus asa. Ada orang yang berada di puncak kesuksesan tetapi matinya karena obat-obatan penenang saudara. Artinya ketenangan itu bukan ditentukan oleh situasi yang ada, tetapi dengan kita tenang, kitalah yang akan menentukan situasi, kitalah yang akan mengubah situasi. Dengan kita mengalami ketenangan, kita bisa berbuat banyak, kita bisa berkreasi, kita bisa kreatif, dan mengubah segala masalah yang ada. Kita bisa mempengaruhi banyak hal jika kita mengalami ketenangan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kalau saat ini saudara rindu mengalami ketenangan di dalam hidup saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita renungkan firman Tuhan, bagaimana kita mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita. Saya akan membaca dan menjelaskan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita pagi hari ini saudara. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan saudara. Mazmur yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang.
Saudara, kalau kita ingat dan belajar kembali siapa Daud, maka kata-kata Daud ini akan menjadi kata-kata yang sangat bermakna secara mendalam. Karena orang yang berkata pada Allah saja kiranya aku tenang adalah orang yang punya begitu banyak pengalaman dalam hidupnya. Dia pernah menjadi pengembala, dan sebagai pengembala dia berkata seringkali dia melawan singa dan dia merobek-robek mulut singa. Dan kemudian dia pernah menjadi panglima tentara, dan kemudian dia seringkali berperang dan mengalahkan tentara besar yang menjadi lawan mereka. Dan dia juga adalah orang yang pernah merobohkan Goliat. Dan dia juga adalah orang yang akhirnya menjadi raja yang luar biasa. Artinya saudara, Daud yang berkata kepada Allah saja atau di dekat Allah saja aku tenang adalah orang yang punya begitu banyak prestasi, begitu banyak pengalaman hidup, begitu banyak kesuksesan, begitu banyak keberhasilan. Dan pada akhirnya dia sebagai panglima tentara, dia punya pasukan, dia sebagai raja, dia punya keamanan dan sebagainya yang dia miliki di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang punya begitu banyak hal yang bisa diandalkan dalam hidupnya, orang itu berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, kalau saat ini kita mencoba membandingkan hidup kita dengan Daud, siapakah kita? Kalau saat ini saudara coba membandingkan hidup saudara dengan Daud yang penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kesuksesan, ada begitu banyak yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Namun dia pun berkata bahwa setelah dia menjalani kehidupannya, dia mengakui bahwa keamanan dan ketenangan hanya dia dapat dekat pada Allah. Kenapa begitu banyak orang yang merasa aman jauh dari Tuhan? Sedangkan orang yang pernah menjadi nomor satu di dunia berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Kenapa kita terkadang menganggap aman saja jauh dari Tuhan? Mungkin kita perlu mengoreksi diri lagi saudara hari ini. Apakah kita sedang mengalami ketenangan yang sejati? Apakah kita paham ketenangan yang dimaksudkan oleh Daud ini? Ataukah ketenangan, keamanan yang kita maksudkan itu adalah keamanan, ketenangan yang palsu? Ketenangan, keamanan yang kita cari, yang kita berusaha untuk raih dalam hidup ini adalah ketenangan, keamanan yang palsu. Tahukah saudara bahwa Daud yang sudah mencapai begitu banyak prestasi, yang sudah berhasil dalam begitu banyak hal dan meraih begitu banyak hal, namun setelah semuanya itu dia alami, dia kemudian mengakui bahwa ternyata hanya dekat Allah saja dia mendapat ketenangan. Kalau orang sudah mengalami banyak hal berkata demikian saudara, maka menurut saya itulah yang benar. Kalau orang tidak mengalami apa-apa tapi kemudian dia berkata dia bisa tenang karena ini, karena itu dan sebagainya. Dengar saudara, Daud dalam segala prestasi, segala keberhasilan, segala yang dia capai dalam hidupnya, dia berkata dan menegaskan bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Hari ini, apa yang menjadi ketenangan saudara? Jangan sampai ketenangan, keamanan yang saudara cari dalam hidup saudara adalah ketenangan dan keamanan yang palsu. Biarlah kita menjadikan, biarlah kita menyadari, dan biarlah kita mengalami bahwa hanya dekat pada Allah saja kita mengalami ketenangan. Biarlah kita mengalami bahwa ketenangan dekat dengan Tuhan itulah ketenangan yang sesungguhnya, dan biarlah itu yang kita alami dalam hidup kita saudara. Daud itu yang dia alami, ketenangan di dekat dengan Tuhan. Saat ini apakah saudara butuh ketenangan sejati? Mungkin saudara berkata, pendeta, saya sedang mengalami hidup yang sulit, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kecemasan, tidurku tidak nyenyak lagi hari-hari ini. Aku butuh ketenangan. Dengar saudara, jangan cari ketenangan di tempat lain.
orang yang pernah mencari ketenangan dan mencapai begitu banyak hal di dunia ini, yaitu Daud. Dia pun berkata bahwa ternyata hanya dekat pada Allah ada ketenangan. Biarlah setiap kita juga hari ini, saudara, mengalami dan mengakui bahwa hanya dekat Allah ada ketenangan. Carilah, raihlah ketenangan dekat dengan Tuhan. Alamilah ketenangan sejati di dekat Tuhan. Pertanyaannya hari ini, seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Mungkin saudara berkata, belakangan ini saya jauh dari Tuhan. Berapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang anak Tuhan yang menelepon saya. Dan dia berkata, pendeta, doakan saya, doakan keluarga saya, doakan suami saya dan sebagainya. Kami mengalami ini dan itu dan sebagainya. Lalu kemudian singkat cerita, saudara, saya konseling dia. Dan akhirnya masalahnya adalah mereka jauh dari Tuhan. Dulu ketika mereka dekat dengan Tuhan, ada begitu banyak pengalaman luar biasa yang mereka alami. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan yang paling nyata adalah hidup mereka begitu jelas. Mereka hidup dalam kedamaian. Kedamaian, ketenangan yang mereka alami begitu nyata dalam hidup mereka. Tetapi belakangan begitu banyak masalah, persoalan. Dan ternyata mereka jauh dari Tuhan. Hari ini seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Jangan-jangan ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak masalah yang saudara alami. Itu karena saudara jauh dari Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Setelah Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah dia tenang, dia nyatakan itu kepada umat-umat Tuhan, kepada masyarakatnya. Dia tegaskan kepada mereka bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Dia tuliskan itu dalam Mazmurnya, bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Lalu kemudian dia menceritakan, dia menasihatkan apa yang harus dialami supaya mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Apa yang harus dilakukan supaya mengalami ketenangan dalam Tuhan. Saya akan membacakan kepada saudara. Ketika di ayat yang ke-6 dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Maka di ayat 9 dia berkata, saudara, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Jadi yang dia lakukan sehingga dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan adalah dia percaya kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, situasi sulit, situasi berat, dalam peperangan, di hadapan musuh, dan situasi senang. Dia menjalani kehidupannya dengan hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada jemaat. Karena ketika dia hidup sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya beriman kepada Tuhan, dia mengalami ketenangan daripada Tuhan. Dan itu yang dia nasihatkan kepada umat Tuhan, supaya mereka pun sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena di sanalah mereka akan menemukan dan mengalami ketenangan. Hari ini, saudara, untuk saya dan saudara, kita bisa mengalami ketenangan sejati daripada Tuhan. Mari kita jalani hidup kita dalam iman. Karena dengan imanlah Allah bertindak. Dengan imanlah Allah berkarya dalam hidup kita. Dengan imanlah Allah menyatakan kuasanya. Dan dengan iman Dia akan memberi ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi kita. Itu sebabnya yang pertama, saudara, kalau saudara rindu mengalami ketenangan daripada Tuhan, hiduplah dalam iman. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Mungkin saat ini saudara berkata, pendeta, hidupku terlalu berat. Sampai-sampai aku tidak percaya lagi kalau ada Tuhan. Aku tidak percaya lagi kalaupun ada Tuhan. Aku tidak percaya kalau Dia sanggup bertindak. Dengar, saudara, tetaplah hidup dalam iman apapun yang terjadi. Saat itu saudara akan mengalami ketenangan. Dan kemudian dalam ketenangan saudara akan bisa melakukan banyak hal. Dan ketika saudara melakukan sesuatu, di sana Tuhan akan memberkati saudara. Alami ketenangan dengan hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang dinasihatkan oleh Daud kepada umat Tuhan, supaya mereka juga mengalami ketenangan seperti yang dia alami. Yang pertama tadi dia berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Dan yang kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Yang kedua yang ditegaskan oleh Daud kepada umat-umat Tuhan adalah supaya mereka mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan.
Artinya apa, saudara? Supaya mereka berdoa kepada Tuhan, supaya mereka mengadu kepada Tuhan, supaya mereka menyerahkan segala situasi, keadaan, kondisi hidup mereka kepada Tuhan. Hari ini juga, saudara, kalau saya dan saudara, kita rindu mengalami ketenangan di dalam kehidupan kita, maka hiduplah dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hiduplah dalam penyerahan kepada Tuhan. Hiduplah dalam doa. Biarlah, saudara, setiap kali kita mengalami kesusahan, kesulitan, beban, persoalan dan sebagainya, mari kita datang tersungkur di kaki Tuhan dan menceritakan, Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku kekurangan. Tuhan, aku sedang dalam masalah. Mari kita angkat segala beban, masalah, persoalan hidup kita kepada Tuhan. Maka ketika kita lakukan itu, kita akan mengalami ketenangan, karena Tuhan akan bekerja memberi ketenangan bagi kita, dan Dia juga akan campur tangan untuk memberi jalan keluar bagi kita. Jadi yang pertama, saudara, untuk mengalami ketenangan daripada Tuhan adalah percaya kepada Dia, dan yang kedua, curahkan isi hatimu kepada Tuhan, berdoalah kepada Dia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saudara, yang dinasihatkan Daud kepada umat Tuhan supaya mereka mengalami ketenangan. Ayat 9 kembali, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Kemudian yang terakhir dia berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Artinya dia mau menegaskan bahwa berlindunglah kepadanya, karena dialah tempat perlindungan kita. Tuhan melindungi kita, saudara. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi kehidupan kita, karena Dialah perlindungan di dalam kehidupan kita. Berlindunglah kepadanya. Saudara, satu kali ada satu kisah nyata di mana satu kali ada satu daerah kebakaran, dan kemudian setelah selesai kebakaran itu, kemudian orang-orang mencari sesuatu di sana, dan kemudian ketemulah seekor induk ayam yang sudah hitam terbakar, bulu-bulunya terbakar, saudara, dan kemudian badannya hangus, dan dia sedang telungkup seperti melindungi sesuatu. Lalu kemudian ada seseorang yang kemudian berusaha untuk menyingkirkan induk ayam ini yang sudah hangus terbakar. Ketika dia singkirkan, betapa luar biasanya, ternyata di bawah sayapnya itu ada sekian banyak anak ayam yang tetap aman di sana, tetap terlindungi di sana. Induk ayam ini biarkan dirinya terbakar hangus habis, saudara, untuk menjamin bahwa anaknya aman di bawah sayapnya. Bukankah Allah melakukan jauh lebih dari itu, saudara? Allah bahkan rela meninggalkan sorga, rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara aman, untuk kita mengalami keselamatan, untuk kita dilindungi, untuk kita diselamatkan. Allah mengorbankan segalanya untuk kita, untuk melindungi saya dan saudara. Betapa aman, tenangnya anak dari ayam itu tadi di bawah sayap induknya. Dan biarlah, saudara, saya dan saudara juga mengalami ketenangan, kedamaian, ketentraman di bawah sayap Tuhan. Dia yang telah rela mengorbankan semuanya, rela menyerahkan semuanya supaya kita aman, terlindungi, selamat. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Saat ini kita sudah merenungkan bahwa Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia mengalami ketenangan dekat dengan Tuhan. Dari semua prestasi yang dia alami dalam hidupnya, hanya dekat Allah saja dia tenang. Dan kemudian bagaimana dia mengalami ketenangan? Dia percaya kepada Tuhan, dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan kemudian dia berlindung kepada Tuhan. Dan itu juga yang dia nasihatkan kepada umat. Percayalah kepada Tuhan, serahkan dan curahkan isi hatimu kepada Tuhan, dan berlindunglah kepada Tuhan. Dan biarlah itu juga yang kita lakukan hari ini, saudara. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap curahkan isi hati saudara kepada Tuhan, dan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat dan mengalami ketenangan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara,
sehingga janji-janji firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan bersama berdoa. Mari imani firman Tuhan, klaim janji firman Tuhan, dan buat komitmen terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, di sepanjang kehidupan saudara, khususnya di sepanjang hari ini. Renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan
atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini
Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati saudara, dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan, saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini. Dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.